Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah sekitar 1 jam berada di restoran itu, Ibra mengajak Adelia untuk pulang. "Mas, ke kasir dulu, kamu tunggu di sini ya." Lalu Ibra pun berlalu ke kasir untuk membayar. Setelah melakukan transaksi, Ibra menuju meja Inayah dan ketiga sahabatnya. Inayah menyadari Ibra berjalan ke arah mereka, tapi ia pura-pura tidak peduli, padahal gugupnya setengah mati. "Duh, jangan kesini, jangan ah." Berdehem. Pak Ibra lagi di sini juga," ucap Yasmin basa-basi. "Iya, semua pesanan kalian udah saya bayar." "Wah, terima kasih Pak," ucap Ririn dengan mata berbinar-binar. "Iya, tapi itu nggak gratis ya, saya mau minta sesuatu dari kalian." Sejak kedatangan Ibra ke meja mereka, Inayah hanya diam dan menunduk. Mau minta apa ya dia? "Iya Pak, kami janji akan menjadi karyawan yang baik untuk perusahaan Bapak," sahut Mawar. "Bukan itu, biarkan Inayah pergi bersama saya." Mereka terbelalak dan saling melirik saat mendengar ucapan Ibra. "Ina," Yasmin memanggilnya pelan, memberi kode kepada Inayah agar menuruti permintaan Ibra. "Oh, kalau itu sih silakan Pak. Ina nggak mungkin menolak, iya kan Nak?" Ririn menatapnya tajam. Iya, kok kalian tega sih sama aku?" "Ayo Inayah, aku nggak punya banyak waktu." Inayah pun bangkit dari duduknya. "Aku duluan ya." Ia pun tersenyum paksa pada mereka. "Mas Ibra, kenapa aku ditinggalin sih? Ternyata malah nyamperin kakak-kakak cantik ini." Tiba-tiba Adelia menghampiri mereka. "Ya udah, ayo kita pergi dari sini." Inayah hanya mengikuti langkah Ibra tanpa bicara. "Kakak cantik, siapanya Mas Ibra?" tanya Adelia. Mereka berdua berjalan beriringan, sementara Ibra berjalan lebih cepat di depan mereka. Aku..." Iya, kenalin, aku Adelia, adiknya Mas Ibra." Adel menyodorkan tangannya untuk berjabat dengan Inayah. "Aku Inayah, karyawannya Pak Ibra." Mereka berjabat tangan. "Kalian kalau mau berbincang nanti aja di mobil." Ibra menoleh ke belakang melihat kedua wanita itu berjalan sangat santai. "Mas, kenapa buru-buru sih? Masih sore loh. Lagian ini kan malam minggu." Mereka berdua mempercepat langkahnya mengikuti langkah Ibra. "Mas Ibra maunya apa sih? Sebenarnya mau kemana? Kenapa bawa-bawa aku?" Inayah mulai kesal. Mereka sudah di dalam mobil. Inayah memilih duduk di belakang, sedangkan Adelia di sebelah Ibra. Setelah setengah jam perjalanan, "Mas, ini kan arah pulang ke rumah. Emang kita udah mau pulang ya?" tanya Adelia. "Iya, bukan kita, tapi kamu yang Mas antar pulang." "Yah, kalian mau kemana sih? Aku ikut dong, bosen di rumah." Inayah hanya diam dan mendengar saja percakapan dua saudara yang usianya terpaut sangat jauh itu. "Anak kecil nggak boleh keluar malam, di rumah aja." Tak lama kemudian mereka sudah sampai di depan rumah. Iya, ya udah Mas, thanks ya untuk sepatunya dan sampai ketemu lagi kakak cantik. Bye." Adelia pun turun dari mobil dan melenggang masuk ke dalam rumah. "Kamu mau tetap di belakang?" "Enggak Mas, sebentar." Inayah pindah duduk ke depan. "Kita mau kemana sih Mas?" Ibra tersenyum menoleh ke Inayah. 5 menit sudah pertanyaan Inayah tak dijawab oleh Ibra. "Mas, kita mau kemana?" Mengulang lagi pertanyaannya. "Temani aku," jawabnya singkat. "Kemana?" Inayah menoleh memperhatikan raut wajah bosnya. "Menghadiri reuni SMA." "Bukannya reuni itu rame-rame ya? Kenapa harus ditemani?" Inayah berdecak kesal. Ia terlalu enggan. Yang namanya reuni itu pasti banyak orang.
Jangan terlalu banyak pertanyaan, aku sedang fokus menyetir, jawabnya sambil memandang lurus ke depan. Inayah menyandarkan kepalanya di kaca mobil. Kamu lupa, Ria, kepala HRD bilang apa waktu itu? Ibra menoleh ke Inayah yang terlihat kesal. Iya, ingat membantu keperluan bos baik urusan perusahaan maupun urusan pribadi. Jawabnya ketus. Bagus. Saat menyadari ternyata mobil berhenti di parkiran apartemen Ibra. Mas, kok ke apartemen kamu? Emang reuninya di sini? Ayo turun, aku mau ganti baju. Inayah tak juga turun dari mobil. Ibra membuka pintu mobil di bagian kiri Inayah. Aku di sini aja, Mas. Aku tunggu di sini. Yakin, di sini gelap dan sepi. Kalau kamu teriak, nggak bakal ada yang dengar. Kalau ada orang jahat yang ingin memperkosamu, mobil-mobil ini nggak bisa menolongmu. Mereka hanya bisa menyaksikan. Ibra menakut-nakutinya. Benar yang dikatakan Ibra, basement tempat parkir apartemennya memang begitu gelap, membuat Inayah merinding. Tapi sepertinya kamu lebih berbahaya, Mas. Inayah menggeleng dan menepis rasa takutnya. Entah kenapa ia mulai berpikir macam-macam terhadap Ibra. Ya udah, aku ikut. Inayah menyamakan langkahnya dengan langkah Ibra. Mereka sudah sampai di lantai 15 dan Ibra mulai mengetik kode pengaman pada rumahnya. Inayah memperhatikannya dan sekilas menghafalnya. Sebentar ya, Ibra menuju kamarnya. Sementara Inayah duduk di sofa ruang TV. Sudah setengah jam Inayah menunggu, Ibra tak kunjung keluar dari kamarnya. Tidur kali ya, katanya sebentar. Lalu Inayah mengambil ponselnya, melakukan panggilan ke bosnya sudah 3 kali, namun tak ada jawaban. Masa harus aku susul ke kamarnya sih? Inayah melakukan panggilan lagi ke nomor Ibra. Tak lama kemudian, ada apa? Ibra keluar dari kamarnya hanya dengan menggunakan anduk, membuat Inayah terbelalak dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kenapa lama sekali? Kamu mandi? Ya jelas, aku mandi dulu. Aku bakal ketemu banyak orang di sana, terlebih wanita-wanita yang dulu menggilaiku. Jadi, aku harus bersih dan wangi, jelasnya. Kemudian kembali ke kamarnya. Jantung Inayah berdegup kencang tak karuan. Sambil menunggu Ibra, ia mencoba menenangkan diri dengan bermain game di ponselnya. 10 menit kemudian, Ibra keluar dari kamar dan sudah rapi dengan setelan kemeja berwarna merah marun dan jeans berwarna hitam. Wanginya, gumam Inayah seraya menatap Ibra tak berkedip. Itu kan kemeja yang aku pilih. Lalu Inayah mengukir senyum di bibirnya dan tertangkap oleh Ibra. Kenapa kamu senyum-senyum? Udah mengakui ketampananku, menaikkan alisnya. Bukan, kamu curang, Mas. Kamu sudah wangi dan rapi, sementara aku? Kalau kamu mau mandi juga, silakan. Aku tunggu. Ibra tersenyum licik. Enggak, makasih, tolak Inayah. Kamu masih tetap cantik kok. Kalau mau tambah wangi, sini ikut aku. Lagi-lagi Ibra menyeret Inayah ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Ibra menyemprotkan parfum ke bagian pundak dan sedikit di pergelangan tangan Inayah. Gimana? Kita sama-sama wangi sekarang. Ayo kita pergi. Dalam perjalanan. Mas, pulangnya jangan kemalaman ya. Nanti orang tuaku mencari. Tenang aja, biar aku yang minta izin pada orang tuamu. Jangan, Mas. Kenapa? Gak apa-apa. Yang bener aja, bisa mati aku diomeli ibu. Pergi sama bos malam-malam begini. Sekitar 15 menit perjalanan, Ibra membelokkan mobilnya ke sebuah hotel berbintang. Mas, katanya mau reuni SMA, kok malah ke sini? Tanya Inayah panik. Ibra tidak menjawab, ia masih fokus mencari tempat parkir yang kosong. Mas, jawab mas, atau aku turun sekarang.
Jangan teriak-teriak, aku belum tuli. Lalu Ibra menghentikan mobilnya setelah mendapat tempat parkir yang tepat. Mas, jangan macem-macem sama aku ya. Inayah panik bukan main. Memangnya nggak boleh menggelar acara reuni di hotel? Ibra mendekatkan tubuhnya ke Inayah. Mata mereka saling bertatap. Ibra membukakan sabuk pengaman. Ya, aku belum pernah dengar ada reuni di hotel. Biasanya kan di kafe-kafe gitu. Mas, jangan aneh-aneh ya. Memasang wajah memelas, membuat Ibra tertawa lepas. Hei, kenapa pikiranmu jadi negatif begini? Kalau aku mau macam-macam sama kamu, mending di apartemenku tadi. Tenang, aku akan menyalakan musik romantis. Ditambah lagi ranjangku yang lebar menghadap ke jendela sambil menikmati pemandangan malam kota Jakarta. Pasti sangat indah. Jelasnya panjang lebar, tatapannya tak lepas dari Inayah. Cukup mas, cukup. Inayah menutup telinganya, tak mau lagi mendengar ocehan mesum bosnya itu. Ya udah, ayo turun. Titah Ibra sembari tersenyum menang setelah membuat sekretarisnya itu panik bukan main.